Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi sholihin, amma ba'du. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat Allah lah dapat mempertemukan kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita semua sudah berdoa. Marilah kita hanturkan salawat serta salam kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah percikan rahmatnya sampai kepada kita yang masih menjalankan syariat dan petunjuknya. Saya ingin bertanya kepada adik-adik dulu tentang yel-yel yang kemarin Bapak berikan ke adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Jawabnya apa? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Bapak absen dulu ya. Arfan di Asiking ada? Oke. Arif Rahman Igirisa ada? Yutnan Syanurdin belum datang ya? Oke. Baik teman-teman semua, sekarang kita sudah melakukan absensi. Silakan teman-teman untuk merapikan meja dulu, merapikan tempat duduk, kemudian lihat di sekeliling Anda kalau masih ada sampah, tolong diangkat dulu. Persiapkan buku agama pada hari ini, mulai dari buku cetak dan lain sebagainya. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Ya, disilakan untuk duduk kembali. Oke, silakan diatur lagi yang rapi karena kita akan segera memulai pembelajaran pada hari ini. Oke, adik-adik sekalian, sekarang kita akan masuk kepada pelajaran perilaku berbakti kepada orang tua dan guru. Ada yang tahu pelajaran apa yang kita belajar kemarin? Oke, yang sebelah sana? Iya, benar. Kejujuran. Apakah ada hubungan dengan materi hari ini? Ya, ada hubungannya. Kejujuran, kemudian berbakti kepada orang tua dan guru. Apa sih hubungannya, Pak Guru? Yang paling pertama, jujur dalam hati atau dalam diri kita berasal dari siapa yang ajarkan terlebih dahulu kepada kita. Berarti yang paling terdekat dengan kita yaitu di rumah. Dan siapa yang di rumah yang mengajarkan kita adalah orang tua kita sendiri. Kalau di sekolah siapa yang mengajari kita tentang kejujuran? Guru kita. Maka otomatis pentinglah kita untuk berterima kasih kepada mereka dengan berperilaku berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Berperilaku apa sih manfaatnya? Kalau kita berbakti kepada orang tua, ingat, ridhollahi fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu berasal dari ridho orang tua. Apakah guru juga bisa? Iya, guru itu adalah orang tua kita di sekolah. Jadi adik-adik semua sangat berkaitan sekali. Maka harus kita menjaga kalau kita melaksanakan perilaku berbakti kepada kedua orang tua, maka kita pasti akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, kita akan berbicara tentang bagaimana memahami atau cara berbakti kepada orang tua dan guru. Jadi kita harus paham dulu bagaimana sih cara berbakti kepada orang tua dan guru. Kemudian disajikan cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Yang bisa kita lihat di sini adalah nantinya kita akan memahami pentingnya perilaku berbakti kepada orang tua dan guru. Kemudian kita akan melihat bagaimana sih contoh-contoh nyata terhadap perilaku itu. Kemudian menganalisis hubungan antara perilaku berbakti kepada orang tua dan guru dan kemudahan yang didapat oleh kita di dalam kehidupan kita. Dan semuanya itu terkandung dalam Al-Quran dan dalam hadis. Kalau adik-adik perhatikan di lingkungan masyarakat, itu ada kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan atau di berita yang adik lihat semua, itu tentang orang tua yang jompo, kemudian dibawa di panti jompo, kemudian ada anak karena orang tua sudah pikun sehingga anaknya bilang A dan bilang B tidak didengar, sehingga anaknya memarahi orang tuanya. Apakah itu termasuk cara berbakti kepada orang tua? Nanti kita akan bahas sesi materi. Adik-adik, setelah adik-adik sudah membagi kelompok, maka sekarang kita akan mulai membahas materi. Jadi masing-masing kelompok sudah ada ketua kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 diperhatikan karena nanti akan ada tugas lembar siswa yang akan diberikan dan kemudian akan didiskusikan oleh teman-teman kelompok, lalu akan dibuat sebuah resume dan nanti akan dipresentasikan. Setelah dipresentasikan maka akan dibahas lagi siapa yang menjadi pemenangnya. Setelah itu kita akan mengumpulkan tugas-tugas individu yang diberikan kepada adik nanti. Jadi kita akan belajar tentang berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Kompetensi intinya adalah bagaimana kita memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
Oke, saya ulangi lagi kompetensi dasarnya. Yang pertama, kita meyakini bahwa berbakti dan taat kepada orang tua dan guru adalah perintah agama. Kemudian kita memahami cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah kita bisa mendeskripsikan pengertian, kemudian kita juga dapat menunjukkan dalil menghormati orang tua dan guru. Kemudian kita juga dapat menunjukkan contoh perilaku bagaimana menghormati kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian berbakti dan taat, ini poin pembahasan pertama. Kemudian yang kedua, pengertian orang tua dan guru. Yang ketiga, kita akan membahas tentang dalil perilaku berbakti kepada orang tua dan guru. Kemudian yang keempat, kita akan membahas tentang makna berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Dan yang terakhir, akan ada LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk adik-adik siswa sekalian. Yang pertama, kita membahas tentang pengertian berbakti dan taat. Apa sih berbakti dan taat itu? Ada yang tahu? Oke, coba Rizwan. Oke, boleh. Taat, ada yang tahu taat? Taat adalah apa arti taat, Harif? Iya. Sekarang kita sama-sama melihat materinya ya. Definisinya adalah berbakti berasal dari kata bakti yang berarti tunduk dan hormat. Perbuatan menyatakan setia, kasih, hormat, dan tunduk adalah sikap menghargai yang diberikan, ditunjukkan seseorang kepada orang yang lain. Dianggap berjasa, memberikan suatu jasa. Taat adalah sikap setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar, serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh, bertanggung jawab dan ikhlas. Silakan dicatat terlebih dahulu. Sekarang kita akan masuk kepada pengertian orang tua dan guru. Sekarang, di antara teman-temannya ada yang tahu pengertian orang tua itu apa? Iya, orang yang dituakan. Oke. Nah, kalau kita melihat dari definisi ini, pengertian orang tua adalah ayah dan ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun hubungan sosial. Umumnya orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu atau ayah dapat diberikan untuk perempuan maupun pria. Sekarang kita masuk kepada pengertian guru. Kita melihat dari sisi materinya, guru adalah orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Kita wajib menjaga perasaan guru kita, jangan sampai guru tersinggung dan tersakiti perasaannya. Sekarang kita masuk ke dalil perilaku berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Oke, perhatikan. Sekarang saya akan membacakan Quran surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan
agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Oke, yang keempat, kita akan masuk kepada makna berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Birrul walidain atau berbakti kepada orang tua merupakan suatu hal yang diperintahkan dalam agama. Ketaatan kepada orang tua merupakan bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang makna perilaku terhadap guru bagaimana? Selain kepada orang tua, tidak kalah pentingnya juga sebagai umat muslim harus bisa menghormati serta menaati seorang guru. Di sebuah lembaga pendidikan apapun, seorang guru merupakan pengganti orang tua. Selain itu, selama berada di suatu lembaga pendidikan, keberadaan seorang guru sangatlah banyak berjasa. Ya, seorang guru telah mengajarkan banyak hal kepada kita, ya. Benar tidak? Mulai dari membaca, menulis, menghitung, serta mengajarkan banyak norma-norma yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Maka seyogyanya kita untuk berterima kasih kepada seorang guru. Caranya apa? Berbakti kepada guru kita. Ya, terima kasih. Yang terakhir adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Sebelum kita ke LKPD, kita akan simak video yang teman-teman akan saksikan nanti. Nah, ini yang kedua ini. Setelah menelaah materi pembelajaran berbakti dan taat kepada orang tua dan guru serta tayangan video, maka teman-teman akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, judul apa yang tepat untuk kisah dalam video tersebut? Ya, boleh? Ya, sudah paham setiap kelompok ya? Judul apa yang tepat untuk kisah dalam video tersebut? Kemudian, kaitkan alur cerita dalam video dengan makna berbakti kepada orang tua dan guru. Kemudian, masalah apa yang terjadi pada video tersebut? Kemudian, hikmah apa yang bisa kita ambil dari peristiwa dalam video tersebut? Nah, nanti lembar kerjanya sudah dibagikan oleh ketua kelas. Silakan dibuat masing-masing kelompok. Setelah ini kita akan mulai melakukan kegiatan-kegiatan diskusi dan presentasi. Sambil kelompok 1, 2, dan 3, dan 4 sementara kalian melakukan diskusi kemudian merumuskan semuanya, saya memberikan arahan terlebih dahulu bahwa sebentar ketika kalian ingin memberikan presentasi, nanti di antara satu kelompok itu akan ada satu orang yang kelompok itu bisa untuk memberikan presentasi yang layak, untuk maju ke depan dan kemudian memberikan paparannya. Kemudian nanti kelompok yang lain pun bisa memberikan ide atau sanggahan atau masukan atau pertanyaan pun silakan, tidak masalah. Oke, kelompok 3. Ya, disilakan kelompok 3. Oke, terima kasih dari kelompok 3 sudah memberikan presentasi yang sangat luar biasa. Nah, dari kelompok-kelompok yang lain mungkin ada tanggapan, ide, saran, ataupun pertanyaan. Ya, silakan kelompok 2. Pertanyaan yang sangat luar biasa menarik ya. Ya, silakan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 silakan. Apakah sudah klop jawaban dari kelompok 3 atau bagaimana? Oke.
Dari kelompok yang lain akan ada lagi pertanyaan atau sanggahan atau ide? Tidak ada. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Ya. Oke, ada lagi yang ingin maju? Oke, kelompok 1 silakan. Ya, kelompok 1 sudah memberikan hasil dari diskusinya, kemudian dipaparkan kepada kita semua. Ada yang ingin memberikan sanggahan atau tanggapan? Oke, kelompok 4. Ya, silakan memberikan tanggapan ya, silakan. Oke, jadi saran ide dari kelompok 4 diberikan kepada kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 bagaimana? Apakah diterima atau bagaimana? Ya. Oke, jadi diterima ya kelompok 4 ya, dan kelompok 1 juga paham dengan adanya kekurangan yang mereka dapati dalam presentasi mereka. Sekarang ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Oke. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, ya, silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan. Oke, ada lagi pertanyaan atau ada sanggahan dan ide? Oke, tidak ada. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang yang paling terakhir dan yang paling ditunggu-tunggu, silakan untuk kelompok 2. Nah, sangat menarik dari kelompok 2. Singkat, padat, dan jelas. Oke, bagaimana dari kelompok-kelompok yang lain? Ada yang mau bertanya? Ya, selamat untuk kelompok 2. Ya, terima kasih. Setelah ini kita akan menutup ya. Kita akan menutup. Jadi persiapkan seluruhnya, dibersihkan seluruh meja. Kita akan siap-siap untuk segera melaksanakan penutupan dari materi hari ini. Oke, adik-adik semua, siswa semua, setelah kita sudah melakukan penilaian, jadi alhamdulillah tadi dari seluruh proses yang ada, pemenang diskusi adalah dari kelompok 2, tapi pemenang proyek yang diberikan atau pembuatan dari mulai identifikasi masalah, kemudian memberikan solusinya, mencari informasi dan memberikan solusinya, itu justru dimenangkan oleh kelompok 1 ya. Kemudian saya sudah menilai dari hasil individual adik-adik semua, itu lumayan sangat baik ya. Berarti teman-teman sudah mulai memahami bagaimana itu berbakti kepada orang tua dan guru yang baik dan benar. Dan mudah-mudahan insya Allah dari semua yang kita dapatkan ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan cuma sekedar kita memahami ya, tetapi dapat kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kemudian adik-adik, sebagai tugas tambahan dari Bapak di rumah, karena saya rasa sudah paham, ini tugas untuk menentukan lagi ya, kira-kira siapa pemenang yang sebenarnya ya. Karena di pemenang diskusi sudah ada, sekarang di pemenang di pelaporan juga sudah ada, tapi berbeda pemenangnya ya. Nah, ini penentuannya, tetapi dalam berupa tugas PR ya. Nah, silakan cari hadis yang terkait dengan berbakti kepada orang tua dan guru. Kemudian jelaskan makna yang terkandung dalam hadis tersebut dan kemudian hubungkan dengan perilaku berbakti kepada orang tua dan guru dengan keadaan di sekitar kalian. Ya, ini masih tugas kelompok ya, dibagikan ke masing-masing kelompok. Kemudian nanti kan dikumpul besok atau di pertemuan berikutnya ya. Kalau yang menang, Bapak sudah kasih apresiasi sebelumnya ini. Kalau yang menang kali ini Bapak akan traktir ya, traktir makan siang sama-sama dengan Bapak ya. Oke. Kalau begitu, mudah-mudahan dari pertemuan kali ini kita mendapatkan ilmu yang walaupun cuma sedikit. Kemudian kita akan masuk dalam materi yang berikutnya. Persiapkan, silakan dibaca-baca lagi. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan kepada Bapak dari adik-adik sekalian. Insya Allah itu juga akan memberikan pahala kepada kita semua. Mudah-mudahan dari sini kita dapat membawa dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih. Marilah kita sama-sama menutup
kegiatan belajar mengajar pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.